Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, pada hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online atau seminar online bersama GK Invest cabang Semarang dengan saya sebagai hostnya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Semarang. Nah, pada hari ini hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang barusan, bergabung di acara seminar online, baik melalui klik meeting maupun melalui, live streaming YouTube. Nah, pada kesempatan, hari ini, siang hari ini, kita akan berbicara mengenai safety single stock, salah satu, produk dari GK Invest. Selain ada forex, ada komoditi, ada emas, silver, sama minyak mentah. Kita juga ada indeks saham, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, kemudian ada Hang Seng, ada Nikkei, ada DAX. Kita juga ada produk lainnya, yaitu namanya CFD Single Stock. Nah, CFD Single Stock ini merupakan saham-saham yang ada di Amerika. Ya, paling nggak saham-saham yang blue chip lah ya, yang saham-saham besar, yang blue chip, yang mana pergerakannya sama dengan saham, pergerakan saham, dan di sini Anda bisa bertransaksi dua arah. Maksudnya dua arah nih, ketika harga naik kita bisa ngambil buy, ketika harganya mau turun, kita prediksi harga mau turun, kita bisa ambil posisi sell. Nah, gitu kan. Dan mungkin di antara para traders yang saat ini lagi lihat acara Klik Meeting kami di YouTube streaming maupun di Klik Meeting, mungkin sudah tidak asing lagi lah ya dengan kata-kata CFD single stock. Tapi bagi Anda yang mungkin baru mendengar istilah CFD single stock, nah mungkin ini bisa menjadikan Anda tambahan pengetahuan lah ya mengenai salah satu dari sekian banyak instrumen yang ada di bursa. Salah satunya adalah CFD single stock yang mana kita bisa mengambil posisi up ketika harga mau naik, kita analisa harga naik, kita bisa ambil posisi buy, ketika harganya mau turun, bisa ambil posisi sell. Jadi dua arah. Sama kayak kita bertransaksi emas maupun bertransaksi, forex. Nah, forex itu kan sama kan dua arah kan. Harga naik, harga turun, kita bisa ngambil peluang keuntungan. Oke, untuk siang hari ini, edukasi siang hari ini, Kamis 10 Desember 2020, saya beri judul, "Amankah bertransaksi CFD single stock?" Nah, berbicara masalah aman tidak aman, nah kita kembali lagi ada beberapa hal nih yang perlu kita lihat. Yang pertama, tentu saja regulasi dari perusahaan piutang tersebut. Nah, ini bagi Anda yang bertransaksi CFD single stock, lihat lihat dulu regulasinya. Apakah, teregulasi di bawah naungan Bapepti, KBI, kemudian juga ada izin dari, bursa, ICDX maupun JFX. Nah, itu perlu Anda cek. Jadi, apakah ada regulasi tersebut, apakah ada lisensi atau izin dari beberapa lembaga pemerintah, Bapepti, KBI, kemudian ada dari bursa ICDX, JFX, ICH, nah seperti itu. Itu yang pertama nih, aman atau tidak. Yang kedua, nah masalah aman atau tidak aman, kembali lagi ke modal nih, modal dan jenis CFD single stock yang Anda transaksikan. Nah, itu juga cukup penting sekali karena CFD ini kan, kalau di GK kita ada total 33 ya, kurang lebih ada 33, jenis, saham CFD yang ada di platform GK Invest platform MetaTrader 5 GK Invest Semarang. Nah, nanti Anda bisa cek, Anda bisa ketika Anda bikin demo akun atau yang sudah punya real akun, bisa dilihat di bagian equities. Jadi ada forex.gk, kemudian ada apa namanya, index.gk, kemudian juga ada, eee, komoditi. Nah, itu juga ada bagian equities. Nah, itu Anda bisa buka di situ. Di situ ada sekitar 33, total 33 CFD single stock atau saham-saham yang
lagi listing di Wall Street. Nah, kita adopsi, bisa masuk dan bisa bertransaksi. Mungkin Anda terbiasa nih nongkrong di Starbucks, ngopi, ngobrol sama temen, sama relasi, sama rekan bisnis di Starbucks. Nah, ini saatnya Anda bisa transaksi sahamnya Starbucks di GK Invest. Nah, kan cukup cukup menarik sekali kan ada Starbucks. Masa kita cuma nongkrong aja nih di Starbucks, kapan kita beli sahamnya kan? Nah, pertanyaannya di situ kan ya. Kemudian yang lagi heboh, nah ini lagi heboh nih, yang lagi heboh di seluruh dunia, ketika ada COVID-19, pandemi Covid lah ya saat ini. Nah, kemudian dari beberapa perusahaan, bukan beberapa sih ya, kalau saya lihat seluruh dunia ini puluhan lah ya, puluhan perusahaan farmasi saling berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Bukan untuk mendapatkan, untuk menguji atau menemukan vaksin untuk COVID-19. Nah, perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara maju berlomba-lomba termasuk di Indonesia pun juga menguji coba untuk berusaha untuk menemukan vaksin COVID karena vaksin ini belum ada. Ketika eee, COVID-19 sudah mulai merambah ke seluruh dunia, nah ini beberapa kepala negara, beberapa pemerintahan seluruh dunia, kemudian perusahaan-perusahaan farmasi saling berlomba untuk menemukan vaksin. Nah, ketika pertama kali vaksin itu ditemukan, salah satunya namanya Pfizer. Nah, vaksin dari perusahaan Pfizer ini perusahaan farmasi yang menemukan vaksin untuk COVID. Nah, kemudian disusul perusahaan lainnya, ada Moderna, vaksin BioNTech, kemudian ada Moderna, ada Johnson& Johnson, dan perusahaan farmasi yang lainnya yang masih dalam tahap uji coba vaksin COVID. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan sudah jadi nasabah GIKA, kita bisa transaksi saham Pfizer di GIKA Invest Semarang. Oh, itu kan suatu peluang, juga kebanggaan tersendiri, kita sudah punya bisa melihat pergerakan vaksin Pfizer dan Anda bisa bertransaksi. Karena itu sangat menarik sekali. Karena apa? Karena Pfizer ini sudah mendistribusikan vaksinnya ke beberapa negara. Nah, kalau sudah mendistribusikan sahamnya ke beberapa negara, otomatis harga sahamnya pasti akan naik. Nah, ketika harganya sahamnya naik, itu merupakan salah satu momen, salah satu peluang bagi kita untuk mengambil beberapa keuntungan lah ya. Ya, paling enggak menaikkan investasi Anda ketika Anda bertransaksi saham Pfizer. Nah, jadi Anda nggak perlu jauh-jauh harus ke Wall Street untuk transaksi sahamnya Pfizer, nggak perlu. Cukup di GK Invest cabang Semarang, Anda bisa transaksi sahamnya Pfizer. Nanti kita ulas ya mengenai CFD. Nah, kemudian juga ada beberapa yang CFD yang lainnya, produk yang lainnya. Nanti kita cek ke MetaTrader 5 GK Invest. Oke, mungkin sebelumnya bagi Anda yang belum tahu mengenai CFD, kita sedikit belajar mengenai product knowledge ya, supaya kita juga tahu mengenai CFD single stock. Kemudian kalau misalnya kita nggak mengenal CFD single stock juga sayang sekali nih. Momen yang ada kalau sampai terlewatkan kan cukup sayang sekali kan ya. Oke, saya sudah buat beberapa slide, saya buat beberapa materi, ya nggak terlalu banyak sih ya, karena mungkin kalau saya memberikan edukasi siang hari biasanya nggak terlalu, ya paling nggak 1 jam udah cukup lah ya, bahkan mungkin kurang dari 1 jam. Nah, gitu. Oke, mungkin sebelumnya kita, mencoba untuk mengetahui apa sih CFD single stock ini, saham-saham yang, diderivatifkan istilahnya seperti itu seperti itulah ya. Jadi CFD single stock merupakan turunan dari saham yang ditransaksikan dengan konsep margin. Nah, seperti itu. Jadi, eee, CFD ini singkatan dari contract for different. Nah, seperti itu. Jadi turunan dari saham. Kemudian persamaan CFD single stock dengan saham. Yang pertama, perubahan harga terjadi setiap waktu, yang juga terjadi pada saham dan terjadi pada CFD single stock. Tadi sama nih, sama-sama harganya bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian apabila
ada rilis data ekonomi, entah itu mengenai, pemilu kemarin, pemilu presiden di Amerika, pilpres, ataupun suku bunga, The Fed, ataupun pelemahan penguatan US, ataupun ketika perusahaan tersebut sedang merilis laporan keuangan. Nah, itu pergerakannya sama, nilai saham dengan CFD. Nah, kemudian yang ketiga, adanya aksi emiten. Nah, itu juga sama-sama nih, sama-sama gerak. Kemudian kalau di saham dan CFD sama-sama memiliki keterkaitan yang sama nih. Keduanya, juga ada di bursa, bursa saham. Nomor 5, spread yang cukup ketat antara saham satu dengan saham lainnya juga spread-nya berbeda-beda lah ya. Tergantung Anda mau transaksi apa dulu nih. Anda mau transaksi sahamnya Google, CFD Google atau CFD-nya Amazon atau Alibaba. Nah, itu beda-beda. Atau Anda, bisa juga transaksi CFD Coca-Cola. Masa Anda minum Coca-Cola tapi nggak pernah transaksi CFD-nya Coca-Cola kan? Nah, mumpung harga harga CFD Coca-Cola ini lagi di bawah. Nah, itu peluang juga tuh. Kemudian persamaannya antara CFD dengan saham tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Wah, ini sangat, enak sekali, bukannya enak sih, apa ya istilahnya, sangat menarik sekali lah ya, sangat menarik sekali karena tidak ada tanggal kadaluarsa atau pergantian kontrak istilahnya. Nah, mungkin kalau selama ini Anda transaksi, minyak mentah, crude oil, nah itu kan ada pergantian kontrak tuh. Biasanya Anda dipusingkan ketika menjelang pergantian kontrak, biasanya di atas tanggal 15 ya, tanggal 15 di awal, di atas tanggal 15. Nah, biasanya yang sering terjadi itu tanggal 17 atau tanggal 18. Nah, itu terjadi pergantian kontrak antara kontrak bulan sebelumnya dengan bulan berikutnya, antara kontrak bulan November dengan bulan Desember. Nah, kalau di, minyak mungkin Anda sedikit dipusingkan itu. Tapi di CFD tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Nah, itu kan enak sekali. Jadi Anda bisa menyimpan posisi dalam jangka waktu yang lama. Tapi kembali lagi dengan modal. Anda modal tipis tapi pengen menyimpan posisi CFD dalam jangka waktu lama. Ya kalau harganya pas naik kita open buy, harganya naik terus. Kalau harganya turun, terjadi volatilitas atau terjadi aksi taking profit. Nah, kalau modal nggak cukup, ya ya selesai di tengah jalan, istilahnya seperti itu kan. Nah, kan juga, apa ya, istilahnya agak gimana gitu kan. Ini sebenarnya sudah benar nih kita buy di sahamnya Fisher, CFD-nya Fisher. Tapi berhubung modalnya tipis, ada aksi taking profit misalnya, ada aksi taking profit, kemudian harganya balik lagi, sedangkan karena modalnya tipis sudah kena auto cut atau stop out, kemudian harganya naik. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali. Jadi paling tidak modal harus terukur nih ya, modal harus terukur sesuai dengan CFD yang Anda transaksikan. Nah, nanti kita coba hitung-hitung lah ya, di metode kita cek beberapa CFD. Kemudian itu persamaannya. Jadi tidak ada yang penting tidak ada pergantian kontrak, tidak seperti, indeks saham, tidak seperti minyak. Nah, minyak kan ada pergantian kontrak tuh. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing untuk transaksi CFD yang ada di GK Invest. Nah, keunggulan dari CFD single stock. Yang pertama, marginnya kecil. Nah, modalnya juga lebih kecil. Maksudnya modal di sini, jaminannya lah ya atau MR, margin requirement-nya itu lebih sedikit daripada kita transaksi saham. Kalau saham kan benar-benar full 100% bahkan mungkin 200% lah ya. Nah, tapi kalau di CFD cuman 10%. Tapi tergantung dari harga CFD yang ingin Anda transaksikan. Contoh misalnya Anda mau transaksi, Google misalnya, CFD-nya CFD-nya Google. Sekarang harga Google di 1.774. Nah, kalau Anda ingin mengambil lot yang paling kecil, lot paling minimal di GK Invest, itu minimalnya 10 lot atau 10 share lah ya. Jadi satu lot itu sama dengan satu share. Anda minimal ngambilnya itu 10 lot, sama dengan 10 share. Nah, wah
Kalau 10 lot di emas ini kan banyak banget loh, Pak. 10 lot di forex juga banyak sekali. Naik turunnya juga bikin orang spot jatuh juga gitu kan ya. Modal cuman 50 juta nggak cukup. Nah, itu kalau di forex. Nah, tapi kalau di CFD beda. CFD minimal pengambilan 10 lot. Misalnya nih, Anda mau mengambil CFD-nya Google misalnya. Sekarang harga Google katakanlah di 1.700 lah ya, yang gampang lah ya. Saya pakai angka bulat 1.700. Anda misalnya buy nih, beli CFD-nya Google 1.700. Pas, poin kosong kosong lah ya. Pokoknya belakangnya kita bikin bulat lah supaya gampang kita menghitung lah ya. Ketika kita buy nih, buy 1.700 poin kosong kosong. Ketika kemudian harganya naik. Nah, naik 1 poin, Anda membeli sebanyak 10 lot atau 10 share. 10 share. Ketika harganya naik ke 1.701 poin kosong kosong atau naik 1 poin, itu nilainya $10. Tuh kan, kecil. Nilainya $10. Anda ngambil 10 lot atau 10 share, sama 10 lot sama 10 share sama, karena 1 lot sama dengan 1 share, gitu kan ya. 10 lot sama dengan 10 share. Anda buy di misalnya CFD-nya Google 1.700,00. Kemudian harganya naik ke 1.701, 17.01.00. Itu Anda mendapatkan keuntungan sebesar $10. Nah, gitu kan. Wah, berarti ya sedikit ya. Beda dengan forex. Kalau forex atau emas lah, emas 10 lot kita ngambil buy di 1.800, naik ke 1.801, naik 1 poin di emas XAU-USD sebanyak 10 lot, berarti keuntungannya ya $1.000. Kontrak size-nya 100 ditambah 10 lot, 1.000 kan ya. Nah, itu kalau di emas XAU-USD. Tapi kalau di CFD beda. Nah, gitu. Jadi minimal pengambilan 10 lot atau 10 share. 10 lot sama dengan 10 share. Nah, seperti itu. Itu ya paham ya berarti ya. Oke deh, jadi minimalnya pengambilan 10 share. Kemudian keunggulan dari CFD single stock lainnya bisa buy, bisa sell. Nah, jadi sama kayak Anda bertransaksi XAU USD. Oh nih, Mas naik nih, XAU mau naik, buy. Oh nih, XAU mau turun. Gara-gara si taking profit misalnya. Anda sell. Nah, harga turun. Sama di CFD single stock juga sama. Anda bisa buy, Anda juga bisa sell. Ketika harganya jatuh bisa sell. Ketika ada prediksi harga mau naik, Anda bisa buy. Nah, gitu kan, enak kan. Naik turun bisa ngambil peluang keuntungan. Two ways opportunities. Kemudian yang nomor 3, kalau di saham mungkin perlu perlu menunggu antrian lah ya kalau di saham. Tapi kalau di CFD single stock kita tidak perlu antrian untuk bertransaksi. Jadi kita transaksinya biasa lah. Seperti kita transaksi forex, seperti Anda bertransaksi emas XAU USD, buy sell. Nah, itu. Keunggulan lainnya yang di CFD nomor 4, likuiditasnya tinggi. Kemudian transaksi dilakukan secara online. Jadi di platform MetaTrader 5, GK Invest. Nah, di situ ada. Itu untuk keunggulannya nih. Nah, perbedaan CFD singular dengan saham. Nah, ini perlu Anda juga tahu nih. Perlu tahu. Kalau di saham biasa, modal atau margin itu dibutuhkan sekitar 100%. Ya, tergantung kita sahamnya apa dulu lah ya. Tapi yang jelas 100% untuk MR-nya, margin atau jaminannya lah ya, jaminannya. Margin requirement-nya 100%. Untuk di CFD itu cuma 10%. Nah, jadi kecil. Contoh misalnya nih, saat ini saham Pfizer, nah Pfizer yang menemukan vaksin COVID itu, sekarang di MetaTrader terpantau di harga 41, di harga 41. Kalau Anda membeli sebanyak 10 lot, Anda membeli sebanyak 10 lot atau 10 share, sama 10 lot, 10 share lah bilangnya biar gampang, 10 share. Itu modal yang bukan modal, margin yang dibutuhkan atau MR-nya atau jaminannya itu sekitar cuman $42. Nah, kecil kan?
$42, 420.000. Tapi kalau Anda transaksi Google, Google sekarang katakanlah di 1778. Anda buy atau sell lah, sama aja, buy atau sell 10 lot di Google, CFD Google, dapat harga 1778. Maka jaminannya atau MR-nya, margin requirement-nya itu sebesar 1778. Sama persis dengan open posisi Anda kalau Anda ngambil 10 share atau 10 lot, lot yang paling kecil. Tapi kalau Anda ngambilnya 12, apa bukan 12, 20 lot ya dikalikan 2. Anda 30 lot ya dikalikan 3, gitu kelipatannya. Gitu kan ya. Nah, jadi tergantung dari CFD yang mau Anda transaksikan. Jadi margin requirement-nya tergantung dari CFD-nya apa dulu nih. Naik Google ya, kalau Google ya Anda dikenakan margin MR-nya 1778 sesuai dengan harga running. Maksudnya itu. Kalau Anda transaksi Amazon sebanyak 10 lot, ini kita bicaranya 10 lot semuanya nih ya, 10 lot. Lot yang paling kecil di CFD. Ketika ada transaksi Amazon, Amazon sekarang running di 3098. Maka ketika Anda ngambil 10 lot, itu MR-nya sebesar 3098. Sama dengan posisi Anda gitu. Kalau 10 lot, kalau 20 lot ya dikalikan 2, kalau 30 lot ya dikalikan 3 gitu. Gitu kan? Pak, kalau saya transaksi punyanya CFD-nya misalnya Coca-Cola misalnya, bukan, jangan Coca terus. McD. Nah, McDonald. Masa saya nongkrong di McD nggak pernah transaksi CFD-nya McD kan ya? Nah, gitu. Anda transaksi McD entah buy entah sell 10 lot, lot yang paling kecil. Sekarang McD di harga 208, 208, 0,00 misalnya. Misalnya 0,00. Itu MR-nya berapa Pak jaminannya? Ya $208. Itu $208 gitu kan. Kalau Anda kalau ngambil lot yang paling minimal gitu. Jadi murah kan ya. Jadi tergantung dari harga running CFD masing-masing. Kalau CFD-nya 1700 ya Anda pakai lot yang paling mahal ya MR-nya 1700. Anda mau transaksi sahamnya Fisher, Fisher $42. Sebanyak 10 ya $42 jaminannya gitu kan. Nah, gitu. Jadi tergantung dari nilai atau nilai harga atau harga running-nya saham tersebut. Jadi lebih murah lah ya CFD. Kemudian bisa buy sell, ada dividen. Nah, ini dividen ini kayak semacam kalau perusahaan tersebut pas kita membeli misalnya nih kita buy di Starbucks misalnya atau Apple lah ya, di CFD-nya Apple, Anda buy. Kemudian selang 2 hari atau 3 hari ternyata Apple baru ingin membagikan dividen. Nah, ketika mereka membagikan dividen, Anda juga dapat dividen juga sama. Dividen itu kayak semacam swipe plus lah ya, kayak semacam swipe plus. Kalau swipe kan biasanya kan kalau swipe minus kan berarti Anda harus membayar. Tapi kalau swipe plus itu Anda mendapatkan. Nah, kayak swipe plus. Biaya overnight untuk overnight atau swipe atau biaya menginap di CFD itu untuk buy Anda dikenakan swipe. Swapnya kecil kok, cuman minus $2,15. 2,15%. 2,15% tergantung dari nilai CFD yang Anda transaksikan. Kalau Anda ngambilnya Amazon, Google ya biaya overnight-nya ya lumayan banyak. Tapi kalau Anda ngambilnya yang kecil-kecil lah ya, kayak Apple, Starbucks, Disney, Fisher, malah lebih kecil Fisher untuk overnight-nya. Gitu. Jadi tergantung dari masing-masing nilai CFD-nya. Satuan kontrak, satu lot sama dengan satu share CFD. Kalau saham kan 100 lembar, satu lot 100 lembar untuk saham saham lokal, saham Indonesia. Daftar antrian tidak ada, kemudian spread bervariasi, kepemilikan tidak ada kepemilikan. Kalau saham biasa kita ada unsur kepemilikan, tapi di CFD kita tidak ada unsur kepemilikan. Kita cuma memanfaatkan
harga naik turunnya CFD tersebut. Kemudian untuk jam transaksi, nah di CFD single stock jam transaksinya 6 jam. Jadi kalau musim dingin itu jam transaksinya jam 21 mulainya jam 21.35 musim dingin sampai 6 jam. Berarti jam 3 lah ya. Sampai jam 3.50, 6 jam lebih sedikit. Kemudian untuk musim panas mulainya jam 20.35, setengah 9 lebih 5 menit. Nah, setengah 9 lebih 5 menit sampai jam 2 lebih 50. Jadi jam transaksi memang nggak begitu banyak sih, cuma 6 jam. Kemudian, nah ini perhitungan dividen nih. Kalau misalnya nih, katakanlah mungkin Anda hari ini misalnya Anda buy Disney misalnya, CFD-nya jangan yang Disney lah ya. CFD-nya sepatu Nike. Nah, Anda buy di CFD Nike atau Facebook lah ya, CFD Facebook. Buy sekarang misalnya sebanyak 10 lot. Selang 2 hari atau 3 hari ternyata Facebook ini mau membagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, kalau Anda mempunyai open posisi buy, Anda akan mendapatkan dividen. Tapi kalau Anda mengambil posisi sell, maka Anda harus bayar. Nah, gitu, harus membayar dividen. Ya kayak swipe minus lah ya, atau biaya menginap minus itu kan dikenakan apa namanya? Harus membayar. Nah, kalau buy Anda mendapatkan dividen, kalau sell Anda harus membayar. Apa? Harus membayar. Anda harus membayar kalau yang sell gitu. Jadi perhitungannya misalnya nih, Anda memiliki posisi buy sebanyak 10 lot di Facebook di harga berapapun. Kemudian Facebook membagikan dividen sebesar 0,70 dolar. Nah, untuk dividen ini Anda bisa lihat di investing.com. Gampang, investing.com, kemudian Anda searching kodenya apa nih Facebook, FB misalnya kan, fb.us. Itu nanti Anda cek bagian dividen itu ada di situ keterangannya. Nah, mereka mau membagi dividen kapan itu sudah ada jadwalnya. Nah, itu biasanya digunakan oleh para traders yang ingin mendapatkan dividen. Nah, dimanfaatkan maksudnya. Oh, ini jatahnya Alibaba membagikan dividen nih tanggal sekian misalnya. Nah, transaksilah CFD-nya Alibaba. Begitu pas ada pembagian dividen, nah dia langsung dapat. Nah, itu caranya. Itu biasanya ada yang seperti itu sih. Trader yang memanfaatkan cuma transaksi untuk mendapatkan dividen. Gitu. Kemudian eh contoh nih, nah ini margin yang dibutuhkan nih. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Contoh misalnya harga CFD Nike itu di 100 misalnya. Kemudian Anda membeli sebanyak 10 lot. Lot yang paling kecil nih, atau 10 share lah ya, 10 share. Marginnya berapa yang dibutuhkan? Jadi MR-nya atau jaminannya. Kalau ketahanan dana kan beda nih. Maksudnya bukan terus kita bukanya 10 juta atau 20 juta. Nah, ini misalnya ada pakainya 10 lot. Nah, ini MR-nya atau jaminannya. Berarti kalau Anda membeli sebanyak 10 lot, misalnya harganya di 100 dikalikan jumlah saham atau lot atau share dikalikan 10%. Jadi MR yang dibutuhkan itu sama dengan harga open Anda. Kalau Anda ngambilnya 10 lot, kalau Anda ngambilnya 20 lot ya dikalikan 2, 100 kali 2, 200. Anda ngambilnya 30 lot ya berarti 100 kali 3. Nah, gitu. Jadi kalau Anda ngambil CFD-nya yang nominalnya kecil, ya MR yang dibutuhkannya kecil. Tapi kalau Anda ngambilnya yang Amazon 3.000, ya ada dikenakan 3.000 dolar. Margin dibutuhkan 3.000 dolar gitu. MR-nya jaminannya. Ketika Anda punya misalnya masuk di GK Invest, katakanlah mungkin 5.000 dolar, Anda transaksi Amazon, ngambil 10 lot, ya cukup lah. Tapi kalau Anda ngambilnya 20 lot, nggak cukup. Anda punyanya cuma 5.000.
Sedangkan MR yang dibutuhkan itu 6.000. Nah, itu caranya. Itu ya, saya rasa paham, gampang lah ya. Kemudian contoh transaksi nih. Nah, ini perlu diketahui nih. Untuk contoh transaksi, misalnya Anda membeli CFD Nike sebanyak misalnya di harga 100 misalnya. Di harga 100, kemudian Anda membeli katakanlah sebanyak 10 lot, 100 lot atau 100 share. Setelah dapat harga 100, sebanyak 10 lot atau 100 lot atau 100 share, ternyata harga naik. Dia naik ke 102, kemudian Anda melikuidasi di 102 misalnya, dapat 2 poin. Nah, perhitungannya sell main buy kali jumlah lot atau jumlah share itu sekitar 100. Ya, ada keuntungan sekitar 200. Kalau Anda 100 lot per 1 poin berarti $100. Kalau Anda ngambilnya opennya 10 lot atau 10 share berarti ya 10 share, $10. Nah, gitu. Jadi tergantung dari Anda transaksinya apa dulu, apakah Nike, apakah Fisher, apakah Starbucks, apakah Apple, beda-beda. Tergantung harga running. Gitu. Itu untuk contoh transaksi. Kemudian, nah ini perhitungan swap-nya. Jadi untuk swap, misalnya Anda membeli, bukan membeli lah ya, ada buy. Kalau sell itu swap-nya 0. Swap-nya kosong, 0. Tidak ada swap untuk yang sell. Tapi kalau Anda buy itu dikenakan swap sebesar minus 2,15%. Sama. CFD 33 CFD sama sekitar 2,15%. Misalnya Anda open buy di Coca-Cola di harga 46. Nah, perhitungan swap harga open kali interest rate kali jumlah lot kali jumlah hari dibagi 360. Berarti ketemunya per harinya itu sekitar minus $0,27. Tuh, 2.700 lah ya. $2.700 untuk kalau jika di harga 46. Ini untuk perhitungan swap. Nah, itu saya rasa kalau Anda ngambil yang kayak Facebook, kayak McD di harga 200, nah itu Anda tinggal kalikan aja 200. 200 kali minus 2,15% kali 10 lot, misalnya 100 lot kali 1 hari kali 360. Ini kalau Anda ngambilnya 100 lot atau 100 share. Kalau yang paling kecil Pak, 10 lot gimana? 10 share. Ya berarti 0,027 atau 270 rupiah. 270 perak. Seharga permen lah ya. 270 perak. Kalau 10 lot. Ini contoh saya 100 lot. Jadi 100 lot berarti 2.700. Tuh. Jadi kalau Anda ngambilnya nominalnya kecil, CFD yang kecil ya biaya transaksinya juga kecil sedikit. Nah, CFD single stock kalau misalnya Anda menggunakan untuk transaksi, untuk trading, ya Anda menganalisanya bisa Anda gunakan analisa teknikal, fundamental juga bisa. Jadi Anda bisa menggunakan moving average, bisa menggunakan MACD, bisa menggunakan Bollinger seperti itu. Ya kayak kita transaksi forex lah, kita menganalisa pergerakan CFD tersebut menggunakan analisa teknikal. Banyak cara sih ya. Banyak cara. Cuman kalau misalnya Anda tidak ingin dipusingkan dengan analisa teknikal, wah sekarang buy, ternyata harganya turun. Di sell harganya malah naik. Nah, kita bisa menggunakan cara yang kedua nih. CFD single stock digunakan untuk investasi. Jadi digunakan untuk investasi. Contohnya seperti ini. Kalau CFD digunakan untuk investasi. Misalnya
Coca-Cola nih, katakanlah Coca-Cola di harga 46 per lembar. Coca-Cola di harga 46 per lembar. Untuk harga naik atau harga turun sebanyak 1 poin, misalnya kita open sebanyak 10 lot atau 10 share, itu nilainya $10. Nah kan, kita buy di harga 46 naik ke 47, 1 poin itu nilainya $10. Ya kan? Nah, kita bisa gunakan untuk sebagai investasi, apalagi investasi yang saat ini yang lagi booming itu Pfizer. Nah, ini peluang bagi Anda untuk transaksi di Pfizer. Contoh Coca-Cola, kita kembali ke Coca-Cola dulu lah ya. Coca-Cola misalnya kita buy di 46 sebanyak 10 lot atau 10 share, katakanlah harganya turun sampai 0, ya kira-kira kita menderita kerugian sebesar $460 atau 4.600.000 itu di Coca-Cola. Nah, pertanyaannya adalah apakah perusahaan sebesar Coca-Cola sahamnya bisa turun sampai 0 atau boleh dikatakan Coca-Cola tutup atau bangkrut lah ya, bangkrut atau tutup. Nah, sedangkan Coca-Cola itu sendiri berdiri tahun 18.892 di Atlanta, Georgia, Amerika. Nah, itu. Ini bisa Anda gunakan sebagai investasi. Kita buy, kita lihat ketahanannya sampai harga turun sampai 0 di berapa, ya udah kita tahan. Nah, jadi CFD ini bisa digunakan sebagai investasi. Ya daripada kita taruh duit di bank, mungkin bunganya nggak seberapa. Nah, mungkin kita bisa gunakan untuk apa transaksi, tapi tujuannya untuk investasi. Nah, kita tinggal cari aja CFD yang harganya apa namanya harganya murah. Harganya murah. Nah, itu kita bisa gunakan untuk investasi. Kemudian contoh lagi nih, Exxon. Nah, Exxon ini juga kebetulan harganya lagi murah nih, lagi apa namanya? Di bawah 100 lah ya. Citigroup juga sama, Citigroup 58. Jadi nggak begitu apa namanya besar. eBay 49, Pfizer malah 42, murah lagi itu kan. Jadi kita bisa buy 43 sebanyak 10 share naik 1 poin itu nilainya $10. Berarti kalau kita buy 40 nilai di harga 43 sebanyak 10 lot katakanlah turun sampai 0 ya kita menderita kerugian sekitar $430 atau 4.300.000. Itu di Exxon. Pak, kalau misalnya saya di Google gimana? Nah, Google sekarang harganya 1.778. Nah, berarti dibutuhkan margin 17 17.780. Nah, kalau misalnya turun sampai 0 sama kayak ini investasinya. Wah, naik 17.780. Berarti 170-an lah ya, 170-an juta. Wah, ya lumayan banyak. Nah, tinggal aja cari yang kecil-kecil aja yang level di bawah 100 atau di bawahnya 200 CFD banyak tuh. Nanti kita cek ke MetaTrader 5 GK Invest lah ya. Bagi Anda yang mungkin belum tahu. Nah, untuk saat ini di GK kita ada ketambahan CFD single stock yang terbaru nih. Jadi sekarang totalnya sudah 33. CFD single stock yang baru ada Pfizer, ada Walmart, Apple, Starbucks, Walt Disney, Bank of America, Citigroup, Visa, Johnson Johnson. Nah, Johnson Johnson pun ini juga di bidang farmasinya lagi mengembangkan vaksin. Nah, ini juga peluang bagi Anda untuk bisa transaksi CFD-nya Johnson Johnson atau kita apa namanya investasi lah ya. Baik di Johnson Johnson ditahan, tinggal cek ketahanan turun ke bawah sampai di berapa. Nah, itu kita lihat di situ. Kemudian ada FedEx, ada Caterpillar, ada IBM, ada eBay, ada Amgen dan General Electric. Nah, jadi kita bertambah CFD-nya 17
Dari sebelumnya 16 tambah 17 berarti ada sekitar 33 jenis CFD single stock di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, Anda tinggal pilih mana yang sekiranya CFD bisa digunakan untuk investasi. Nah, tapi yang jadi pusat perhatian di sini adalah CFD-nya Pfizer. CFD-nya Pfizer merupakan penemu vaksin COVID yang pertama. Itu runningnya masih di 43, masih kecil. Nah, masih sedikit. Nah, ini momen peluang bagi Anda untuk berinvestasi di CFD single stock, khususnya yang di Pfizer. Naik, katakanlah kita membeli sebanyak 10 lot misalnya, atau 10 share. Jadi naik turun sebesar 10 dolar. Kalau kita sebanyak 10 share atau 10 lot. Nah, kalau turun sampai 0, ya kita menderita kerugian sekitar 470, ya 5 jutaan lah ya. 5 jutaan kurang gitu. Kecil. Jadi yang kecil-kecil itu Coca-Cola, Pfizer. Nah, oke deh, kita mungkin share langsung lah ya. Saya share MetaTrader, nanti kita lihat, cek ke MetaTrader 5 GK. Sebentar, saya ceknya dulu. Nah, ini. Kita cek ke MetaTrader. Nah, ini sudah saya share. Sebentar, saya kasihkan dulu supaya bisa lihat enggak ya di pop-up ini. Saya kelihatan pop-up-nya enggak saya. Oh ya, kelihatan lah ya, pokoknya kelihatan. Nah, ini saya lebarkan pop-up-nya dulu supaya kita kelihatan tampilannya. Nah, ya mungkin ada beberapa yang perlu saya hilangkan supaya kita bisa lihat. Oke, nah ini lebih. Oke, nah, nah, oke, kita lihat yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu di bawahnya indeks ya. Ada AMZN, itu Amazon 3091. Kemudian Alibaba, Facebook 277 dolar, kemudian Google 1774. Saya lihat yang bagian harga bit. Kemudian Coca-Cola 53. Jadi cukup murah sekali. Kemudian ada eBay 49. Kita bisa cek nih yang murah-murah nih. General Electric 11. Terlalu murah ya. Tapi ya bisa juga sih jadikan investasi. Kalau Anda mungkin dipusingkan dengan analisa teknikal, dipusingkan dengan analisa fundamental, nah Anda bisa jadikan CFD single stock ini sebagai investasi. Baik, ya udah. Masalah naik, keuntungannya mau titik profit berapa itu selera masing-masing lah ya. Saya kembalikan ke masing-masing. Apple, nah ini Apple nih yang bikin apa namanya, Apple di 120. Murah. Kemudian ada Nike 138, Microsoft, oke, kemudian
kemudian ada Pfizer mana nih? Nah, Pfizer itu kodenya ini nih, PFE. Sekarang bisa di harga 42. Kalau yang terakhir, negara Kanada sama Israel itu juga sudah mulai pesan vaksin di Pfizer untuk vaksin COVID-19. Paling enggak sahamnya pun juga naik, CFD-nya pun juga naik, CFD Singapura juga ikut naik lah ya. Karena beberapa negara sudah memesan vaksin ini. Karena sudah mereka sudah mengadakan atau melakukan uji coba beberapa kali, kemudian diperoleh kesimpulan terakhir itu untuk akurasi untuk kesembuhannya itu sekitar 95% untuk yang di Pfizer. Pertama 90%, kemudian diperbarui lagi sekitar 94,5%, 94,5%, bukan 95, ya kurang sedikit lah, kurang 0,5%. Jadi membuat beberapa negara cukup yakin untuk menggunakan vaksin Pfizer ini untuk pengobatan penderita COVID-19 di beberapa negara. Paling enggak artinya akan mendongkrak saham dari Pfizer. Kita cek aja untuk pergerakannya. Nah, itu untuk pergerakannya. Saat di saham Pfizer, ini kan, dia stay-nya di 40-an lah ya. Nah, ini kita cek sebelum-sebelumnya 2017, 2016, dia cukup stabil. Cukup stabil 30-an, ya, sempat menyentuh 30-an. Kemudian ketika menemukan vaksinnya, nah di sini menemukan vaksin dari level 36 dia langsung rally naik sekarang running di 41. Kalau kita pakai ibu nanti kita tarik garis dari sini, ini saya pakai D1. Nah, dia sempat menyentuh 113%. Nah, sempat terkoreksi. Tapi momen karena lebih dari 100%, sudah melewati 100%, kemungkinan akan ke sini nih, kalau secara jangka pendek, ke 48. 48, 49 lah ya. Itu jatuhnya di 161,8%. Kemungkinan arahnya ke sana. Didukung fundamentalnya, vaksin Pfizer ini juga semakin diminati beberapa negara dan paling nggak akan mendongkrak saham dan CFD single stock dari Pfizer. Nah, ini momen bagi Anda untuk bertransaksi vaksin COVID-19 di GK Invest. Kita memberikan layanan yang terbaik, kebetulan sudah tersedia saham atau CFD single stock-nya Pfizer. Oke, itu momen peluang bagi Anda. Saya sudah paparkan mengenai CFD single stock. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Tergantung Anda, marginnya dibutuhkan berapa, Anda mau bertransaksi apa dulu nih. Nah, kalau misalnya bertransaksinya mungkin saham-saham dengan nilai di bawah 100, itu mungkin margin dibutuhkannya kecil. Tapi kalau Anda bertransaksi di atas nilai CFD-nya di atas 100, bahkan mungkin di atas 1000, nah itu butuh margin yang sedikit lebih besar. Apalagi kalau misalnya di Pfizer ini juga murah. Sekarang ini di 42. Ada base banyak 10 lot, harga turun sampai 0 ya kira-kira $420 lah ya, kita lossnya di situ. Itu kalau sahamnya Pfizer turun sampai 0. Sekarang Pfizer lagi berkembang-berkembangnya, lagi banyak diminati. Silahkan Anda manfaatkan peluang tersebut, mumpung harganya masih murah, lebih murah dari CFD-nya Coca-Cola, lebih murah dari CFD-nya Facebook, lebih murah dari CFD-nya Apple. Di momen bagi Anda untuk memanfaatkan, siapa tahu nih
1 tahun ke depan harganya bisa di atas 100. Sekarang masih di 42. Siapa tahu harganya bisa di atas 100. Nah, tuh karena vaksinnya diminati di beberapa negara dan ini pun juga terus lah ya. Jadi beberapa negara juga lagi menguji mengenai vaksin booster ini. Kalau cocok, oke, mereka akan pesan untuk negaranya negaranya dan akan didistribusikan untuk warga negara yang rawan terhadap yang rentan lah ya, rentan terhadap COVID-19.